Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya, Ibu Cahaya Fitri, dengan materi baru, yaitu materi bab 2, yaitu Koordinat Kartesius Part 1. Ini untuk kelas 8 ya. Oke, simak baik-baik. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal sumbu X dan sumbu Y. Tujuan yang kedua, kalian dapat menentukan posisi garis, antara lain garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Kali ini, untuk part 1, kalian akan belajar tujuan yang pertama. Nanti untuk part 2, kalian akan belajar tujuan yang kedua. Oke, ada pertanyaan. Pernahkah kamu ketika ditanya orang tentang rumah tetanggamu, kemudian kamu memberikan arahan dengan patokan yang kamu kira-kira? Misal, rumah si A itu di mana ya, Nak? Oh, itu belok kanan, Ibu. Ada 2 rumah setelah rumah saya, belok kanan. Kemudian ada 3 rumah lagi. Setelah belokan, itu baru rumahnya si A. Pernahkah kamu seperti itu? Nah, pasti pernah ya. Oke, ini dasarnya kita belajar koordinat kartesius untuk menentukan suatu objek, untuk menentukan letak suatu objek itu di mana dengan patokan. Nah, sebelum ke koordinat kartesius, kalian harus pahami dulu apa sih bidang koordinat kartesius, terus unsur-unsurnya apa saja. Nah, bidang koordinat kartesius bentuknya seperti ini. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X di sini dinamakan apsis, ya. Sumbu X itu nama lainnya itu apsis. Jadi kalau kalian di soal menemukan kata-kata apsis itu maksudnya sumbu X. Nah, digambarkan secara horizontal. Horizontal itu bagaimana? Mendatar. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Kemudian ada panah kanan dan kiri. Kenapa kok seperti ini? Karena kita kan bilangan positif dan negatif itu tak terhingga. Ya, jadi harus ada panahnya. Harus ada tanda panahnya kanan dan ke kiri. Terus di sini ditulis huruf X karena menunjukkan bahwa ini adalah sumbu X. Kemudian jika sumbu Y itu yang mana? Berarti yang vertikal. Vertikal berarti yang ini ya. Nah, tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini juga digambarkan panah di sini. Nah, panahnya ke atas dan ke bawah. Karena bilangan positif dan negatif itu tak terhingga, jangan lupa di sini ditulis huruf Y. Nah, menunjukkan bahwa sumbu ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu nama lainnya adalah ordinat. Jadi kalau ordinat itu sumbu Y, apsis itu sumbu X. Digambarkan secara vertikal. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada namanya kuadran. Nah, di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kuadran itu maksudnya bagian-bagian lingkupnya. Lingkupnya dari suatu bidang koordinat kartesius. Jadi kuadran pertama itu letaknya di sini. Nah, kuadran pertama nilai dari sumbu X dan sumbu Y itu positif. Loh, Bu, kok bisa? Nah, lihat. Kuadran pertama kan di sini letaknya. Lihat di sini sumbu X bernilai positif. Ya, karena ke kanan. Dan sumbu Y ke atas bernilai positif. Jadi, kuadran pertama ini nilainya selalu positif, X dan Y-nya. Sedangkan kuadran kedua, nah, kita lihat sumbu X-nya yang ke kiri, berarti sumbu X bernilai negatif, sumbu Y bernilai positif. Oke. Kuadran ketiga, sumbu X bernilai negatif, sumbu Y bernilai negatif juga.
Untuk kuadran keempat, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Bu, itu buat apa, Bu? Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya ketika sudah menentukan koordinat, ya, koordinat suatu titik. Kalian bisa menentukan itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di bidang koordinat kartesius ini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ingat letaknya seperti ini. Apakah ini bisa berubah-ubah? Tidak. Jadi tetap ya, kuadran pertama selalu di sini, kuadran kedua selalu di sini, kuadran ketiga dan keempat selalu di sini. Oke. Untuk selanjutnya, apa sih kegunaan koordinat kartesius? Nah, ini jawabannya. Untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan. Nah, yang disebut koordinat X dan koordinat Y. Jadi untuk menentukan koordinat A ini letaknya di mana sih? Koordinat B ini letaknya di mana? Dan seterusnya. Itu caranya dengan menyebutkan koordinat X dan koordinat Y itu letaknya di mana. Nah, cara penulisannya gini. Ada kurung, nah kurung biasa ya. Kemudian tuliskan letak koordinat X di mana, koordinat Y itu di mana. Contoh, titik A kita lihat. Nah, untuk X-nya di koordinat 3, untuk Y-nya di 6. Sehingga kalian dapat tuliskan bahwa titik A itu berada di koordinat 3,6. Jangan lupa diberi tanda kurung. Nah, kurung biasa di sini. Titik A berada di koordinat 3,6. Jadi sebutkan koordinat X-nya dulu, kemudian koordinat Y-nya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, coba lagi. Untuk titik B, berarti sebutkan yang X-nya dulu 4. Nah, Y-nya berada di titik 4. Oke, 4,4 berarti koordinatnya. Titik C, nah C, luruskan dulu dengan sumbu X min 4, kemudian dengan sumbu Y 3, berarti min 4,3, dan seterusnya. Oke, sekarang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi kalian sudah menentukan titik koordinat titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang bagaimana posisi titik tersebut A sampai H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mari kita lihat. Tadi kalian menyebutkan titik A ini koordinatnya adalah 3,6, ya kan ya? Nah, ini sumbu X-nya 3, terus ini sumbu Y-nya 6, berarti 3,6. Tapi mari kita lihat jaraknya. A, jarak antara titik A dan sumbu X, itu kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti jarak titik A itu 6 satuan terhadap sumbu X. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y berarti sebanyak 3 satuan. Nah, bisa dipahami? Coba perhatikan tabel berikut. Titik A tadi koordinatnya 3,6, jarak ke sumbu X itu 6 satuan, ya. Jarak ke sumbu Y itu 3 satuan. Nah, coba kita lihat lagi untuk titik B. Jarak titik B ke sumbu X 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan. Jarak titik B ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. 4 satuan, 4 satuan. Oke, untuk titik C, jarak ke sumbu X 1, 2, 3, 3 satuan. Ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 3 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y. Bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk posisi ini kalian hanya menghitung
berapa satuannya. Ya, mudah dipahami kan ya? Oke, kalian bisa menentukan titik yang lain sampai H. Oke, selanjutnya posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, titik asal itu koordinatnya adalah 0,0 ya. Coba perhatikan denah perkemahan berikut. Jadi, di sini titik 0,0 dia adalah sebagai pos utama. Ya, di sini pos utama itu koordinatnya adalah 0,0. Nah, perhatikan tabel berikut. Tempatnya pasar. Nah, posisinya terhadap pos utama. Pos utama berarti 0,0. Kalau 0,0 nggak usah dibingungkan ya. Seperti tadi, kalian menentukan koordinat titik A, B, C, D, F, G, H itu ya seperti itu. Seperti ini. Pasar. Nah, dari pos utama berarti kan 0,0. Dia 4,3. Jadi koordinat letak pasarnya adalah 4,3. Ya, sebutkan sumbu X-nya dulu, baru sebutkan sumbu Y-nya dulu. Koordinat X dan koordinat Y-nya. Oke. Untuk tanah lapang, ya ini seperti titik. Jadi kalau terhadap titik asal 0,0 itu tidak ngaruh sebenarnya. Seperti kalian menentukan koordinat titik A sampai H tadi. Nah, untuk tanah lapang, berarti koordinatnya berapa? Min 4,3. Oke, untuk pemakaman, sebutkan X-nya dulu ya, koordinat X-nya. Min 5, min 2. Untuk pos 3, 3, min 3. Oke, kalau terhadap titik asal, tidak usah bingung ya. Nah, sekarang terhadap kolam. Nah, kalau terhadap kolam, dia kan koordinat kolamnya adalah min 3, min 3, bukan 0,0. Bagaimana, Bu? Nah, menghitungnya itu dari kolam. Ya. Jadi kalau suatu tempat posisinya terhadap bla 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 bla. Nah, yang kalian jadikan patokan itu adalah yang bla bla blanya itu tadi. Nah, ini kan tempatnya pasar. Nah, posisi pasar terhadap kolam. Nah, ngitungnya patokannya itu dari yang kolam. Kolam di sini, pasar di sini. Nah, kita lihat jaraknya. Berarti dari kolam untuk menuju pasar, kita hitung mendatar dulu baru yang tegak ya. Jadi yang horizontal dulu ngitungnya, baru yang vertikal. Kita lihat kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan, kemudian belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas ya. Jadi posisi pasar terhadap kolam yaitu 7 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Oke, saya hapus dulu biar tidak bingung. Nah, kita lihat lagi tanah lapang. Posisi tanah lapang terhadap kolam. Ingat, yang menjadi patokan adalah yang kolamnya ya, bukan yang tanah lapang. Kolam di sini, tanah lapang di sini. Nah, sekarang kita hitung yang mendatar dulu. Berarti ke kiri 1 satuan, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 satuan ke kiri, kemudian 6 satuan ke atas. Oke, bisa dipahami sampai sini? Sudah mulai paham ya? Sekarang yang pemakaman. Posisi pemakaman terhadap kolam. Nah, 1, 2, 2 satuan ke kiri, kemudian 1 satuan ke atas. Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang posisi pos 3 terhadap kolam. Hitungnya dari kolam ya, ingat.
Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini sejajar, nah posisi kolam dan pos 3 ini kan sejajar. Tinggal jarak horizontalnya kan yang kalian hitung. Berarti 6 hanya 6 satuan ke kanan. Karena posisinya sejajar. Berarti 6 satuan ke kanan. Nah, cara menuliskan koordinatnya bagaimana? Ingat, kalau kanan atau ke atas dia bernilai positif. Kalau ke kiri atau ke bawah dia bernilai negatif. Berarti kita lihat yang ini. 1 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Ke kiri berarti negatif, negatif 1. Ke atas berarti positif, 6. Negatif 1,6. 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, min 2,1. 6 satuan ke kanan tok. Nah, berarti 6 karena ke kanan dan ke kiri itu merupakan sumbu X, ke atas dan ke bawah merupakan sumbu Y, ya. Berarti 6 satuan ke kanan, kamu sebutkan dulu 6. Berarti yang koordinat Y-nya itu adalah 0, ya. Ingat, kalau ke kanan dan ke kiri itu berarti koordinat X, kalau ke bawah dan ke atas berarti koordinat Y. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, cukup mudah nih. Nah, sekarang lagi yang seperti ini, tapi pertanyaannya, nah, sama aja sebenarnya. Kita hanya mengamati saja. Tempatnya pos 1 jika dilihat dari posisi titik asal itu koordinatnya adalah 2,5. Kita lihat pos 1 jika terhadap titik asal berarti dia koordinatnya adalah 2,5. Tapi ketika pos 1 posisinya terhadap pasar itu bagaimana berarti? Nah, pos 1 posisinya bagaimana terhadap pasar? Pasar itu ini. Nah, pasar itu koordinatnya adalah 4,3. Ya, ini berdasarkan terhadap titik asal. Nah, berarti pos 1 terhadap pasar itu bagaimana ngitungnya? Ingat ngitungnya dari yang pasar ya, bukan dari pos 1. Berarti 2 ke kiri, terus 2 ke atas. Berarti min 2,2. Ya, di sini kan 2 ke kiri berarti negatif 2. 2 ke atas berarti 2. Nah, seperti itu. Nah, terus posisi pos 1 terhadap hutan. Pos 1 terhadap hutan. Nah, ingat di sini sejajar antara hutan dan pos 1. Berarti ini pasti hanya horizontalnya aja yang kalian hitung. Ya. Dari hutan berarti kalian ngitungnya dari hutan ya, bukan dari pos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kanan. 10 satuan ke kanan karena dia sejajar berarti koordinatnya adalah 0. 10,0. Nah, sampai sini kalian bisa menyimpulkan. Untuk yang lain coba diamati sendiri ya. Nah, sampai sini kalian sebenarnya bisa menyimpulkan untuk menentukan pos 1 terhadap pasar, pos 1 terhadap hutan, itu nggak harus dihitung satu persatu manual seperti itu. Kita lihat, koordinat pos 1 terhadap 0,0 itu 2,5. Koordinat pasar itu 4,3. Nah, berarti kalau posisi pos 1 terhadap pasar, kalian tinggal menghitung 2 dikurangi 4, ya, yang koordinat X dikurangi koordinat X, yang koordinat Y dikurangi koordinat Y. 2 dikurangi 4, 5 dikurangi 3. 2 dikurangi 4 berapa? Min 2 kan? Nah,
5 dikurangi 3, 2. Nah, ini juga posisi pos 1 terhadap hutan. 2 dikurangi min 8 itu sama dengan 2 plus 8 yaitu 10. 5 dikurangi 5 yaitu 0. Berarti koordinatnya 10,0. Nah, seperti itu ya. Jadi posisi terhadapnya itu kalian harus memahami betul. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin. Kalau kalian belum paham bisa langsung chat saya, nggak apa-apa. Tugasnya akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Jadi pahami betul materi ini ya. Selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.